Selamat pagi. Pagi-pagi selamat. Pagi Om Rom, terang Ah, sekali. jenggot saya mana ini? Bentar. Hai, siapa tuh di belakang? Hai, ini Rakisya, Asisten MC ya? asisten MC. Asrot. Wis, diapain kepala? Kepala papa diapain tuh? Dia elus-elus ya? Iya, Supaya bukannya tumbuh di sini rambut MC ya, aja. ya Kak ya? Kita pakai tepokan laler, bro. Oh, Saya nggak lain, ngerti. dia elus-elus. Coba dikeplak sekali. Aduh, jangan dong. Udah, jangan dong. Lagi deg-degan nih. Iya. Deg-degan. Tapi Deg-degan jasnya dan deg-degan. mantap ini. Udahlah, jas udah lama di lemari nih kayaknya. Asli. Tadi udah pakai dasi gitu kan. Nah, konyol sendirian Tidak gitu. sih. Ya, maksudnya ya. Mas. Salah ya. Aduh, dadagan. Mantap. Mantap nih dadagan nih. Harusnya siapa sih minggu ini? Tahu bro, gitu gue baru dengar bro, gue disuruh jadi minggu depan akhirnya jadi apa Syariah Talk itu. Dari A. Ampun, iya. Minggu lalu gue NBO. Terus Iya, minggu ini tadinya kata si Mute itu gue ngisi training loh, salah satu loh. Maksudnya MC ngajar. training. Oh, MC Iya. training. Gue bilang, waduh Mute, masa saya 3 minggu berturut-turut nongol melulu nih gitu loh. Pas Abah bilang, dimajuin ya, waduh. Lagi. Dia bilang, yang training geser lah ke bulan Oktober aja. Pagi. Assalamualaikum Abah. Pagi, Abang. Itu jadi yang harusnya minggu ini siapa sih, Bah? Mari bersama-sama kita sambut speaker kita yang luar biasa, Ibro Willy Widianto Tandio. Halo, selamat pagi. Masuk ya suaranya, aman ya? Pagi. Pagi. Pagi, Bro. Waduh. Ini pagi-pagi sudah on cam semua ini ya, hebat banget. Pagi. Ya. Waduh, thank Udah you gak sabar, sebelumnya Bro, ya. dengar sharingnya. Buat udah invitation ya. Kayaknya ini pertama kali ya sharing di One Vision ya. Pertama kali. Kayaknya pertama kali ya. Wah, Pertama berarti kali, harusnya bisa lebih ini ya, all out untuk backgroundnya kan. Belum pada kenal kayaknya. Belum kenal, Bro. Belum pada kenal semua. Ya, oke. Waduh. Ya agak gue. Ya. Thank you. Hari ini mau sharing Oke. ya. Jadi teman-teman di sini kita panggilnya teman-teman aja nggak apa-apa ya. Biar seru ya, biar kita kayaknya santai aja. Pokoknya hari ini santai aja. Saya hari ini mau sharing ya mengenai Sorry, Bro, suaranya ke-mute. Barusan ke-mute. Oke. Tadi kepencet kayaknya. Oke. Masuk ya, aman ya. Ya, teman-teman, hari ini pokoknya saya mau sharing aja mengenai background saya, terus abis itu ntar juga ada perjalanan saya gimana kurang lebih di Prudential, dan pastinya ada tips-tips untuk final sprint juga ya. Nggak kerasa selama pandemi tahu-tahu udah September ya. Sekarang aja udah tanggal 11, udah hampir setengah bulan lagi ya. So, tanpa berlama-lama, saya langsung share aja materinya. Sebentar ya. Oke. Masuk ya slide-nya ya. Pokoknya kalau ada yang suara ke-mute ya atau gambarnya nggak keluar, info-info ya teman-teman ya. Mungkin host juga bisa bantu ya. Jadi hari ini saya mau bahas mengenai judulnya Winning Mentality ya, How to Win in Every Stage of Life. Jadi banyak perjalanan selama berapa ya? Berarti udah 7 tahun ya di Prudential. Saya dari tahun 2014 joinnya ya. Nggak kerasa sekarang udah hampir 7 jalan ke 8 bahkan. Jadi kayak saya mau bahas selama saya jalanin terutama di awal-awal jadi agent, jadi UM gitu ya, dulu kan masih UM ya, UM, SUM. Ada beberapa tahapan-tahapan kehidupan yang saya jalanin dan saya mau berbagi juga sama teman-teman. Apa ada hal positifnya, maksudnya ada hal yang lagi bagusnya, ada hal lagi ngedownnya, nanti saya sharing semua buat teman-teman ya. Sebelum itu ya, tak kenal maka tak sayang, maka saya mau ngebahas mengenai background saya dulu ya. Jadi saya ini anak bungsu ya dari 4 bersaudara. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang bungsu juga, wah kita samaan ya. Jadi saya anak bungsu dari 4 bersaudara, lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, bukan dari yang kayak apa ya, keluarga yang banyak uangnya atau yang berkecukupan banget, enggak juga ya.
Saya anak bungsu, tapi kebetulan saya sama saudara yang ketiga itu bedanya cukup jauh. Bedanya 11 tahun ya, bayangin teman-teman ya. Jadi kakak saya yang pertama, kedua, sama yang ketiga itu selisihnya paling cuma setahun sama 2 tahun. Tapi kebetulan saya sama yang ketiga itu bedanya hampir 12 tahun, jadi 11 tahun lebih. Nah, karena background itu saya dari kecil memang terbiasa untuk mandiri juga. Kenapa? Karena kakak saya semua sama orang tua harus cari uang. Jadinya kalau enggak kita ada usaha kecil-kecilan dari dulu ya. Nah, saya yang masih kecil sendirian ini ya terpaksa harus ya mau nggak mau harus mandiri. Jadi mungkin belajar sendiri, terus beberapa kali doang ditemenin, terus habis itu mulai terbiasa untuk semuanya sendiri aja pokoknya. Karena ya bedanya jauh. Kalau dulu kan kalau anaknya bedanya deket-deket bisa sambil main. Kalau ini karena bedanya jauh, jadi ya terpaksa semuanya udah pada kuliah, kerja, sekolah juga. Jadinya ya saya yang masih kecil ini sendirian ya harus mandiri gitu ya. Saya dulu bersekolah ya TK sampai SMA di Sang Timur Tomang. Mungkin teman-teman ada yang dulu alumninya, atau mungkin ada yang anaknya sekarang sekolah di Sang Timur Tomang yang tinggalnya daerah Jakarta Barat ya. Nah, saya sekolah di situ ya dari TK sampai SMA ya. Kalau tahu saya dulu bakal jadi agent, nggak mau nih kayak gini teman-teman ya, dari TK sampai SMA di situ-situ aja. Kenapa ya? Karena temennya itu aja ya. Jadi marketnya nggak luas gitu. Nah, tapi ya itulah ya dari karena rumahnya, gereja di MBK. Saya sampai sekarang masih di MBK ya, tapi karena online ya sekarang masih online. Saya juga di MBK dulu, bener. Sang Timur itu belakangnya MBK, persis ya, sekolahnya MBK. Mungkin tinggalnya daerah Jakarta Barat ya. Jadi ya gitu ya, dari TK sampai SMA di Sang Timur. Mungkin kalau waktu itu Sang Timur ada universitas, ya saya masuk situ juga kayaknya, karena udah enak banget gitu ya sama lingkungannya. Tapi saya pindah ke Untar ya, kalau dengan Jakarta Barat ya nggak jauh-jauh dari apa, BINUS, Trisakti, Untar ya itu ya, big three-nya paling itu kalau misalnya di Jakarta Barat. Nah saya kebetulan ambil Untar, mungkin di sini banyak ya alumni Untar, lumayan terkenal juga, mungkin ekonominya, mungkin di bagian desainnya itu loh yang cukup terkenal. Mungkin di sini ada ya, boleh tuh kita kumpul-kumpul alumni Untar nih ya. Tapi kebetulan saya ambil fakultasnya komunikasi. Jadi fakultas komunikasi itu mungkin termasuk fakultas baru ya kalau di dunia pendidikan. Jadi dulu tuh saya aja di Untar masuk di angkatan nomor 3 kayaknya, angkatan 3 atau keempat. Yang lebih dulu kan biasanya komunikasi itu di public relation itu di ini London School ya, yang paling terkenal ya, yang paling apa ya namanya ya, yang paling hype lah ibaratnya itu di London School. Tadinya saya mau masuk London School tapi nggak jadi. Jadinya masuk yang deket-deket aja ya, Untar, ambil fakultas komunikasi. Nah, sedikit cerita ya teman-teman ya, saya masuk masuk Untar Vkom itu bukan berarti saya jago komunikasi gitu ya. Bukan berarti kayak saya jago public speaking terus jadinya saya masuk komunikasi, bukan teman-teman ya. Saya masuk Vkom itu karena 2 alasan ya. Yang pertama, saya masuk Vkom karena uang pangkalnya yang murah dan saya dapat beasiswa di situ ya. Itu yang pertama ya. Karena saya jujur nggak mau cari kuliah yang bagus-bagus ya, nggak ada biayanya yang gimana-gimana. Jadinya paling gampang, deket, dapat beasiswa juga ya udah masuk Vkom. Terus yang kedua, saya itu orang yang paling menghindari hitung-hitungan, teman-teman. Mungkin ada yang sama kayak saya ya. Kalau soal ngafal saya jago. Tapi kalau soal ngitung-ngitung ya, matematika, fisika, kimia dulu ya zaman SMA, wah itu udah paling pusing. Nilainya merah terus, teman-teman. Nggak pernah stop. Merahnya konsisten. Ya, saya konsisten di merah tuh, di eksak ya. Jadi saya nyari nih dulu, setelah lulus SMA, apa ya fakultas yang nggak banyak hitungan, yang banyak hafalan aja dan nggak ribet gitu ya. Tadinya saya mau masuk hukum ya, hukum kan kayaknya ngafalin pasal-pasal gitu ya, tapi nggak dapat izin dari orang tua ya. Hukum katanya nanti sekolah hukum ya tanpa ini ya, ini orang tua saya yang bilang ya, ntar hukum berurusannya sama kepolisian gitu-gitu, janganlah. Ya, akhirnya nggak boleh. Terus sempat mau masuk desain ya, saya sempat mau masuk desain BKV ya, desain visual. Tapi nggak bisa juga karena terhalang yang namanya buta warna ya. Saya buta warna teman-teman, buta warna tapi parsial ya, bukannya kayak ngelihat ini hitam putih, enggak ya, buta warna parsial. Sedangkan kalau mau masuk fakultas desain itu wajib yang namanya nyertain bukti bahwa saya nggak buta warna ya. Itu nggak bisa juga. Jadi hukum nggak bisa, mau masuk sastra juga nggak minat ya, sastra Inggris waktu itu. Terus mau masuk desain juga nggak bisa. Alhasil pilihan satu-satunya yang mata kuliah atau fakultas yang nggak banyak hitung-hitungan, yaitu Vkom ya, saya masuk Vkom. Tapi balik lagi ya, pas masuk ke Vkom,
baru tuh mulai belajar yang namanya public speaking. Tapi tetap nggak kayak hari ini ya, teman-teman kalau lihat saya hari ini kayaknya bawa sesi nggak ada grogi apa gimana, itu semua udah 7 tahun di Prudential, teman-teman. Percayalah ya, di kampus itu saya nggak seperti ini ya, nggak yang suka bergaul, nggak yang banyak ngomong. Saya cenderung yang pendiam-pendiam aja gitu dulu di kampus ya dan di sekolah. Jadi ini kalau teman-teman lihat hari ini, oh kayaknya ngomongnya lancar atau nggak grogi, ya itu semua karena bentukan di Prudential ya. Jadi sebenarnya kuliah di Prudential nih lebih banyak manfaatnya kayaknya, nggak ya buat saya tapi ya. Terus saya selama saya kuliah itu 2010 ya mulai masuk. Terus saya tuh aktif bermusik ya di 2012. Jadi mulai 2012 saya itu mulai bikin band. Jadi teman-teman mungkin ada yang suka bermusik juga. Saya jadi musisi aktif ya dari 2012 sampai 2017. Jadi sampai saya SUM saya itu masih bermusik. Saya aktif ngeband, sempat bikin album juga. Jadi ya sehari-hari ngemanggung gitu ya. Dulu tahun 2012 sampai 2017 itu masih sering. Cuman intensitasnya mulai berkurang sejak 2015-16 itu yang dulunya misalnya seminggu bisa 4 kali atau 5 kali, ya lama-lama berkurang, bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali ya, karena kesibukan masing-masing juga. Dan waktu itu saya udah di Prudential ya, udah jalanin, udah ngejar target juga, jadi pengen promosi dan prestasi, jadi ya udah yang fokus utamanya ada di Prudential ya. Jadi itu 2012 sampai 2017, sampai hari ini udah nggak bermusik lagi ya. Jadi 2017 itu udah vakum. Kebetulan semuanya udah punya aktivitasnya masing-masing. Jadi ya udah bandnya bubar gitu ya. Nah, terus sempat juga bisnis iseng-iseng tapi ya teman-teman tahu ya kalau waktu zaman kuliah kita kan pengen ya dapat uang tambahan, dapat duit jajan tambahan. Nah itu saya sama pasangan ya sama Fani itu bisnis iseng-iseng lah, bisnis selama kuliah tuh sempat bisnis makanan, sempat juga bisnis clothing. Terus abis itu kalau saya pribadi yang sendiri sempat jalanin juga jual pulsa. Ya teman-teman kan dulu kalau beli pulsa di tahun-tahun itu ya tahun 2010-an kayaknya nggak ini ya, nggak yang kayak sekarang. Kalau sekarang mau beli pulsa bisa m-banking, bisa Tokopedia gitu ya, bisa pakai Traveloka, jadi udah gampang. Kalau zaman dulu tuh nggak, jadi ya masih belinya di counter pulsa. Nah, mungkin masih pada ngalamin juga ya masa-masa itu. Jadi belinya di counter pulsa harus datang lah. Saya itu dulu bagian itu, jadi saya jualan pulsa ke teman-teman kampus. Jadi mulai dari yang omsetnya 5 juta sebulan, grow terus tuh sampai terakhir tuh sebelum saya tutup tuh di tahun 2013 kalau nggak salah ya, dari 2010 sampai 13 itu sampai hampir 100 jutaan tuh sebulan. Omset tapi ya, bukan keuntungan ya. Kalau keuntungan gede banget kayaknya. Bukan, ini omset aja 100 juta. Keuntungan jual pulsa tuh kecil teman-teman ya. Jadi kalau misalnya jual 100 juta mungkin keuntungan paling sejuta sebulan ya, 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi itu bisnis iseng-iseng. Makanan juga waktu itu sempat jalanin tapi nggak lama. Karena apa? Karena saya sama Fani nggak ada background kuliner gitu ya, cuman doyan makan, bukan jago masak. Nah, kan susah ya. Jadi ya ujung-ujungnya terbatas modal juga. Waktu itu kalau kita mau bikin kayak kios-kios gitu juga pakai modal. Kebetulan kita tuh nggak mau minta modal dari orang tua, jadi ngumpulin uang sendiri. Ya udah mentok di situ juga. Clothing juga sama. Ternyata bikin clothing line atau kayak merek sendiri untuk baju itu nggak murah ya. Butuh modal untuk bayar konveksi juga, butuh modal untuk branding juga, untuk marketing juga, dan itu semua menjadi halangan kita ya waktu itu untuk akhirnya nggak lanjut. Ya itu paling cuma sebulan, 2 bulan, terus udah akhirnya nggak berjalan lagi. Jadi kalau ditanya sebelum jalanin Prudential, background-nya apa ya Will? Background-nya sebenarnya full fresh graduate ya, benar-benar lulus dari kampus. Lulus itu tahun 2014, bulan Januari lulus, wisuda. Join itu di April 2014. Jadi sejak itu full time di Prudential ya di 2014 sampai hari ini. Jadi background-nya benar-benar ya dibilang pebisnis nggak juga, karena bisnisnya kan kecil-kecilan aja, nggak sampai yang besar atau sempat punya pabrik atau apa, nggak sama sekali. Nggak sempat kerja kantoran juga, paling magang-magang juga nggak dihitung lah ya teman-teman ya, karena magang cuma 3 bulan. Ya nggak dihitung kayak benar-benar berkarir di company, nggak juga. Jadi saya benar-benar full time setelah kuliah selesai benar-benar full time di Prudential. Pengalaman ya paling itu aja, jadi musisi, terus abis itu ya sempat jualan-jualan kecil-kecilan, tapi nggak yang berkarir gimana. Ini foto-foto sedikit ya zaman yang ngeband. Wah ini teman-teman ya, ini zaman tahun 2000 ya, 2016. Terus habis itu, ini sempet lah dulu bikin album, sempet aktif banget ini dulu band ini. Cuman nggak sempet ya masuk TV gitu nggak ya, teman-teman pasti nggak kenal saya lah ya. Saya nggak masuk main di TV-TV gitu, mainnya di komunitas-komunitas aja ya. Ini sekilas mengenai background saya, jadi terakhir pokoknya
Di 2017 itu yang mulai bermusik dan ya udah setelah lulus mulai full time di Prudential. Gitu ya. Itu background singkat ya dari saya. Nah, kita masuk langsung ke materinya ya. Nah, saya mau bahas Three Battle of Life. Maksudnya gimana sih saya bilang bahwa dalam sehari-hari gitu, kita sebenarnya tuh lagi dalam peperangan. Secara teman-teman sadar nggak sadar. Saya bagi dalam 3 peperangan dalam hidup ini ya. Nanti saya juga akan ceritain mengenai apa sih peperangan yang saya sempat alamin, dan akhirnya apa yang membuat, apa yang saya belajar dari peperangan-peperangan ini ya, dalam tanda kutip. Ya, bukan perang yang kayak ini ya, kerusuhan, enggak ya, bukan. Ini perang secara mentality kita juga. Makanya kenapa saya hari ini kasih judul Winning Mentality ya. Teman-teman boleh ya nanti di kolom chat ya. Siapa yang pernah mengalami, jadi ini pertarungan pertama ya. Pertarungan pertama adalah pertarungan dengan masa lalu kita ya. Teman-teman pernah nggak waktu selama jalanin Prudential atau apapun lah ya, dalam semasa teman-teman berkarir mungkin, teman-teman merasa ada tahun di mana kita tuh jadi champion banget. Ya, boleh kebantu di kolom chat ya, saya gitu. Kalau yang pernah mengalami ya. Kayaknya pernah jadi champion dalam arti kayaknya kalau lagi menang banget. Hawanya tuh lagi pemenang banget. Kita kayaknya kalau misalnya di Prudential ya, prospek itu gampang banget ya. Bener-bener closing gampang, terus misalnya mau rekrut juga gampang, agentnya jalan juga oke ya. Hambatannya kayaknya nggak berasa, bener-bener nggak berasa ya. Banyak ya, ada Yesi, ada Aloysius ya, thank you ya partisipasinya. Jadi pasti di masa-masa di Prudential maupun di luar Prudential, teman-teman mungkin ada tahun di mana merasa gila ini tuh gua banget nih. Kayaknya tahun ini gua champion banget. Kayaknya kita itu kalau jalan di kantor ya, dulu zamannya offline itu ya, semua tahu kita ya. Kenapa? Karena kita yang paling bersinar mungkin di tahun itu. Atau minimal kita salah satu dari top-topnya di tahun itu. Karena kita kalau di Prudential setiap tahun gitu ya, setiap tahun jadi pertarungan-pertarungan barunya. Pasti ada masa-masa di mana kita tuh jadi championnya. Kita jadi merasa tuh kita kayaknya pede banget, ngelakuin apa aja pede banget. Ya, sama saya juga pernah ngalamin teman-teman. Ya, saya pernah ngalamin di tahun ini timeline-nya ya. Saya di tahun 2014 kan join ya. 2014 join, saya itu mulai full time ya sebagai agent di 2014. Teman-teman bayangin ya, di bulan Agustus saya udah confirm jadi AAD. Jadi di bulan-bulan sekarang nih udah santai nih. Ibaratnya untuk ngejar promosinya udah santai. Menurut teman-teman bagus nggak kalau punya agent yang Agustus udah confirm AAD, udah beres. Confirm UM ya dulu ya. Gimana menurut teman-teman ya? Boleh di chat box ya. Jadi Agustus benar-benar udah beres. Udah untuk promosi itu udah nggak ada kekurangan sama sekali. Udah aman. Bagus banget, bener gak? Kita pasti happy kalau punya agent kayak gini, bener nggak ya? Kita punya agent yang wah di bulan Agustus saja udah confirm nih AAD ya. Terus kejar-kejar dikit ya, karena selisih-selisih dikit, di Oktober udah confirm Star Club ya. Bayangin teman-teman ya, kalau dulu Star Club beda ya. Jadi teman-teman buat yang nggak tahu ya, kalau Star Club itu dulu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan Star Club ya udah di Desember pencapaiannya kemana satu negara aja. Misalnya kayak tahun ini London ya udah gitu. Kalau dulu kan ada Star Club biasa, ada Star Club Elite. Nah dulu tuh ngejar Star Club Elite di Oktober udah confirm juga. Nah, waktu itu kebetulan di 2014 dapat ke Tokyo. Pasti happy nggak teman-teman ya kalau punya agent begini ya. Pasti merasa wow ini keren banget. Nah itu juga yang saya rasain waktu itu. Jalanin, bayangin ya, jalanin dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi 5 bulan confirm promosi, 7 bulan confirm Star Club. Dan itu tuh merasa ya tadi ya, kayaknya berasa tahun itu champion banget. Tahun itu berasa nggak ada yang menghalangi kita untuk achieve sesuatu. Ya, jadi saya sama Fanny itu dapat yang namanya winning atmosphere. Ya, pokoknya ya itu tadi, merasa semuanya fine, semuanya oke, ya, semuanya berjalan dengan baik. Ya, alhasil apa ya itu dapat winning atmosphere-nya, terus dapat apa ya hawa kemenangannya. Alhasil apa? Di 2015 ya, ini tahun-tahun berikutnya, ini yang muncul. Nah, yang muncul ini teman-teman, euforia ya. Ini namanya agent baru ya, agent baru. Merasa tahun lalunya itu fine banget, oke banget, langsung pede dong, overconfident bahkan ya, kepedean ya, bukan cuma pede, kepedean. Mindsetnya langsung gini, wah Prudential gampang banget ya. Sebenarnya mindset itu bagus ya, punya mindset Prudential gampang banget itu bagus sebenarnya. Tapi kalau over ya, ini masalahnya di sini kalau over. Kita punya mindset bahwa everything will go as we want. Jadi udahlah kalau ini namanya kita gampang banget jangan Prudential. Kita mau apa pasti achieve nih, gitu langsung punya mindset begitu. Tapi masalahnya terkadang masa lalu yang bagus
yang champion itu kalau terlalu terbawa sampai euforia itu juga nggak bagus, teman-teman. Jadi memang ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Semoga tidak, ini jadi pengalaman juga buat teman-teman, semoga tidak seperti saya gitu ya. Alhasil waktu di 2015, waktu kita jalanin sebagai UM atau AAD kalau zaman sekarang, itu kita jalanin bener-bener kayak nggak ada planning yang gimana banget, nggak ada strategik, nggak sampai yang karena kita merasa tidak ada pressure. Kita kan pasti berpikir, kita mikir, kita strategi itu kalau kita merasa ada sesuatu yang ingin dicapai dan kita belum capai. Jadi ada kayak rasa worry gitu ya, ada rasa khawatir yang membuat kita tuh harus berhati-hati melangkahnya. Nah karena waktu di 2015 itu kebawa tuh euforia championnya, terbawanya terlalu lama ya. Alhasil kita tuh nggak terlalu banyak strategi, kita pokoknya udah jalanin aja lah, ini mah gampang banget Prudential, ya. Nah ini yang saya mau sampaikan juga buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin merasa tahun lalunya ya bagus ya, atau misalnya tahun ini lagi bagus ya, congratulations. Tapi ingat ya, jangan sampai euforia itu terlalu berlebihan. Ya kenapa? Karena bisa juga membawa kayak yang saya alami gitu ya. Karena merasa semuanya oke, akhirnya kepleset teman-teman, dalam tanda kutip gitu ya. Kepleset itu dalam arti di 2015 kita target itu promosi dan Star Club leader ya, teman-teman bayangin ya. Karena merasa Star Club itu achievable banget. Jadi di 2014 kita ngerasa Star Club itu gampang, di Oktober aja sudah beres gitu kan kita ngerasanya. Di UM kita juga punya mindset yang sama. Ya udah, jalanin aja, nanti juga di Oktober beres. Kita mikirnya kayak gitu. Jadi kita mikir semuanya pasti berjalan dengan baik lah gitu. Ternyata alhasil apa teman-teman? Kepleset. Promosinya sih achieve ya, kita confirm SUM, tapi Star Club-nya meleset, kepleset ya. Jadi ada langsung tuh ya yang namanya di 2016 saya langsung ngerasa ini teman-teman ya. Teman-teman ada nggak yang pernah ngerasa kayak gini juga ya? Kayaknya di tahun itu ngedown banget, kayaknya semuanya nggak berjalan dengan baik ya. Karena apa? Karena kita tuh masih terikat sama yang ini nih. Jadi perjalanan saya begitu tuh, di 2014-nya bagus, di 2015-nya terikat tuh sama masa lalu, battle-nya nggak selesai nih. Battle euforia. Jadi di 2015 berasanya terlalu menang, winning atmosphere terlalu lama, akhirnya ya itu kepleset, dan di 2016 malah kebalikannya, langsung 180 derajat berubah. Ya. Langsung jadi berasa gini, jadi berasa loser. Walaupun promosi achieve sih, tapi kan beda ya teman-teman ya, kalau kita punya goal tertentu yang nggak achieve tuh rasanya beda ya. Walaupun mau orang bilang tapi lu promosi gitu ya, tapi kita rasa ini yang kita rasain. Dan ini parahnya teman-teman. Nah, ini juga nanti yang mau saya sampaikan ya. Begitu di 2016 ya, waktu saya SUM. Nah, ini ya waktu saya dan Fanny SUM di 2016, ini yang muncul feelingnya. Drop ya, teman-teman bayangin drop. Dari Januari sampai Agustus ya, teman-teman bayangin, waktu dulu mau ngejar AM itu 2,7 miliar ya. Mungkin teman-teman buat yang joinnya sama mirip-mirip sama saya atau bahkan lebih dulu tahu ya. Masih ingat ya perjuangan itu ya, kalau dulu mau AM, mau jadi agency director, itu 2,7 miliar teman-teman. Teman-teman bayangin ya, di Januari sampai Agustus kemarin ya, misalnya jadi jalanin selama 8 bulan. API saya itu baru 600 juta, jadi kurang 2,1 miliar. Menurut teman-teman banyak nggak tuh 2,1 miliar dan harus selesai di Desember gitu ya untuk promosi? Boleh ya di kolom chat ya, respon ya. Gimana teman-teman? Rasanya possible atau gimana? Atau rasanya mulai meragukan? Bener ya? Rasanya berat bener ya? Rasanya, aduh kayaknya mission impossible banget ya. 2,1 miliar bayangin. Dan menurut apa ya, dalam arti ya, logika aja teman-teman ya, kalau jalanin 8 bulan 600 juta, gimana caranya 4 bulan sisa bisa dapat 2,1 miliar? Kan nggak mungkin banget secara hitungan logika aja gitu ya. Kita kan kadang suka mikir gitu ya, kalau kita mau dapat 2,7 minimal di tengah udah setengahnya dulu deh gitu kan, kita hitungan logika aja deh, biasa begitu. Tapi yang terjadi waktu 2016, Januari sampai Agustus, kita tuh benar-benar ngedown, sampai kerja itu ya seadanya aja gitu ya, nggak bener-bener ngejar karena udah berasa aduh susah ya, langsung gitu ya, pikiran-pikiran itu langsung masuk, susah ya jalanin produk, gila ya ini kepleset, gimana ya kemarin aja kepleset, gimana ya tahun ini. Jadi rasa khawatir itu muncul terus, kita nggak move on ya, simple katanya kita nggak move on sama kekalahan kita di tahun 2015. Jadi di 2016 ya ini yang dirasain, drop Januari sampai Agustus 600 juta ya. Dan benar-benar waktu itu nggak move on sama sekali.
Ya. Waktu itu untungnya di bulan September awal ya kayak gini nih, di tanggal 7 atau tanggal 8 saya lupa, masih ingat ya karena benar-benar membekas gitu ya. Saya ketemu sama leader saya, sama Ko Kris ya. Mungkin teman-teman nggak tahu Ko Kris pernah sharing di sini atau nggak. Ko Kris Kristianto ya, Kristianto. Dia datangin kita dan dia cuman sekedar ngobrol dan membukakan pikiran bahwa ayo dong, lu mesti move on. Lu masih nggak move on ya dari kekalahan tahun lalu. Dan jawaban kita cuman iya, bener. Jadi teman-teman bayangin ya, kekalahan sama kemenangan ya di masa lalu itu sama-sama bisa bawa dampak yang signifikan buat kita. Baik kemenangan maupun kekalahan ya. Bayangin, jadi sama-sama ada berbahayanya. Kalau tentang kemenangan ya, teman-teman bisa euforia tuh, kebawa suasana. Sehingga apa? Jadi sembrono, jalaninnya jadi jalaninnya jadi nggak ada planning yang berarti. Padahal teman-teman jalanin Prudential itu bukan berarti jalanin gitu aja, harus ada planningnya, harus ada strateginya. Dan itu yang tidak kita lakukan kalau kita dalam masa-masa euforia. So teman-teman yang hari ini mungkin merasa ada di fase yang euforia, teman-teman harus turunin sedikit ya, bukan turunin secara activity dan yang lain ya, bukan, tapi harus melihat sedikit bahwa oke, jangan sampai harus mawas diri ibaratnya kayak gitu ya. Tapi sebaliknya, buat teman-teman yang hari ini mungkin ngerasain yang saya rasain di 2016, yang mungkin drop down banget rasanya, itu teman-teman juga mesti lepasin. Kenapa? Karena battle yang di masa lalu udah nggak bakal bisa dikembalikan lagi. Jadi udah nggak bakal ada yang bisa kita lakuin lagi, karena udah lewat gitu ya. Karena bener-bener udah nggak ada yang bisa kita apa-apain lagi kalau udah lewat. Nggak bisa kita muter waktu gitu ya, kayak Dr. Strange gitu ya, nggak mungkin. Jadi ya, kita harus move on dari battle yang di masa lalu, tadi battle of the past, kita harus masuk ke battle yang kedua. Battle yang saat ini ada. Dan ini battle yang terpenting, teman-teman. Kenapa? Karena ini, ya saya ambil quotes ya dari Samuel Smiles. Lost wealth may be replaced by industry. Jadi kalau kita kekurangan uang gitu dalam arti, kita bisa di-replace dari cara kita mendapatkan uang yang lain gitu ya. Kalau kita kehilangan sempat miss ya, misalnya kita selama ini kurang belajar dengan baik, ya udah belajar aja yang serius, nanti knowledge itu akan bisa di-regain gitu. Kalau misalnya kita kehilangan kesehatan, maksudnya dalam arti di masa-masa lalu kita tuh mungkin hidupnya kurang sehat, tidurnya misalnya kurang cukup, terus misalnya juga nggak olahraga gitu ya, udah kita bisa kembalikan hal itu dengan yang namanya ya minum obat, dengan kondisi olahraga yang teratur. Jadi kalau wealth, knowledge, sama health, ya kesehatan, ilmu dan kekayaan itu kita bisa regain ya, kita bisa replace ya. Tapi yang nggak bisa di replace apa? Ya waktu ya. Lost time ya udah gone forever. Kalau kita udah lewatin 6 bulan terakhir atau 8 bulan terakhir tahun ini ya udah itu udah lewat, nggak bisa kita gantiin lagi, nggak bisa kita apa-apain lagi. Ya. So yang mesti kita lakuin adalah kita harus cari 4 bulan sisa ini ya untuk mencari desire kita tuh apa sebenarnya. Ya jadi bukan sekedar goal, ya makanya desire tuh definisinya ini ya, starting point of all achievement. Bukan cuma sekedar harapan, bukan sekedar wish ya wish harapan ya, bukan sekedar goal, tapi adalah satu keinginan yang sampai teman-teman tuh deg-degan kayaknya atau semangat banget, pulsating ya. Kayak kalau mikirin ini misalnya ya tiap teman-teman goalnya beda-beda. Ya, contohnya misalnya tahun ini saya punya goal pengen renovasi rumah, pengen bangun rumah ya. Ya udah karena itu tuh jadi kayak suatu semangat yang bisa bikin kita tuh nggak capek, bisa bikin kita gerak terus. Ya. Sama waktu di 2016 yang saya lakuin juga sama. Waktu 2016 kita setelah ketemu leader ya, kita diinfo bahwa yaudah pokoknya mulai sekarang move on. Start new lagi. Jadi benar-benar di 2016 di bulan September, sekitar di bulan-bulan inilah ya, kita udah lupain kekalahan kita di tahun lalu, kita udah lupain 8 bulan yang udah terjadi, ya udah nggak bisa dibalikin ya. Kita mulai cari desire-nya. Desire-nya apa? Waktu 2016 ya desire kita adalah untuk mau nggak mau promosi. Jadi benar-benar tadi ada yang bilang ya, yang penting keyakinannya dulu, bener ya. Keyakinan dulu dan desire-nya dulu. Bener-bener pengen nggak sih promosi itu? Atau masih ada pikiran gini, tahun depan nggak apa-apa lah. Nah, jadi beda ya. Waktu teman-teman hari ini menghadapi final sprint ya, pikirannya masih ada itu nggak? Masih ada pikiran tahun depan juga nggak apa-apa lah. Nah, atau udah nggak ada pikiran itu? Jadi pikirannya cuma mau nggak mau harus promosi tahun ini.
Ya, dan pikiran saya waktu di tahun 2016 sama Fani ya, cuman yang kedua ini. Benar-benar mikir, nggak bisa nih, nggak promosi nih. Ya, nggak mungkin nih, nggak naik kelas nih. Harus naik kelas. Ya, makanya start fresh benar-benar waktu itu di 2016, di bulan September, saya sama Fani benar-benar duduk dan bikin planningnya semua dimatengin lagi, benar-benar dicatat semua resource kita, apa nanti saya bahas juga di belakang, apa yang saya lakuin waktu itu yang 4 bulan terakhir. Jadi sebenarnya start new. Alhasil apa teman-teman? Ini yang terjadi ya. Menurut saya sih miracle happen juga ya, bermain di situ ya, ada keajaiban juga. Saya sih percaya kalau kita usaha sih ada aja ya keajaibannya. Ini yang terjadi di 2016 setelah saya waktu itu akhirnya September start lagi. Di Desember endingnya achieve teman-teman, 2,7 miliar. Jadi teman-teman bayangin ya, secara logika itu udah impossible banget. Tapi di Desember akhirnya promosi. Jadi 2,1 miliar yang kurang itu benar-benar dikebut dalam 4 bulan terakhir. Jadi achieve tuh. Di tahun 2017 akhirnya agency manager. Jadi angkanya mepet banget sih, benar-benar mepet waktu itu. Jadi bukan yang kayak 3 miliar atau 2,9 miliar, enggak. Kita benar-benar mepet 2,7 sekian, tapi enggak yang 2710 gitu, enggak ya, 27, kayaknya 2760 atau 2770. Tapi enggak nyampe 2,8. Teman-teman benar-benar itu yang namanya apa ya? Yang tadi ya desire itu ngedorong banget. So teman-teman yang mau saya sampaikan juga ya, berapapun angka yang hari ini teman-teman punya ya, mau hari ini ada yang ngejar AAD, mungkin API-nya masih 50 juta ya, kurang 250 lagi nih ya, atau yang hari ini masih AAD, yang ngejar untuk AD 900 juta, mungkin hari ini baru 300, mungkin hari ini baru 500, atau bahkan hari ini mungkin baru 200 ya. Teman-teman prinsipnya begini aja ya, start over aja dulu ya. Teman-teman bener-bener udah nggak usah pikirin yang kemarin-kemarin udah lewat nih, yang sampai Agustus, bahkan sampai tanggal 10 September kemarin gitu ya, udah berlalu ya, udah lupain dulu. Start over lagi, duduk ya, dan ketemu leadernya, kalau perlu ya, ketemu leadernya, duduk bareng, meeting ya, coaching, dan bener-bener start over lagi. Anggap aja hari ini kayak baru kick off ya. Orang kalau kick off kan semangat ya, entah kenapa ya, kalau baru kick off tuh dibilang London, semua bilang London, dia bilang promosi ya, promosi pasti, semua bilangnya kayak gitu. Tapi mulai mendekati begini, waktu ditanya promosi nggak? Iya diusahakan ya, kata-katanya udah berubah tuh. Itu kan tandanya bahwa kita sebenarnya mindset udah berubah tuh. Yang tadinya yakin banget waktu di Januari, udah mulai beralih tuh, udah mulai mikir bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Kekejar nggak ya? Mulai ada pikiran-pikiran begitu. Jadi waktu kita ditanya juga pasti jawabannya udah beda. Promosi nggak? Ya diusahakin lah, do the best lah. Ya pasti jawabannya udah kayak gitu. Kebanyakan ya. So kalau teman-teman hari ini ada di posisi yang kayak begitu ya. Yang pertama pokoknya yakin dulu aja teman-teman ya. Start over mulai dari awal, anggap punya semangat kayak waktu kick off. Ya. Duduk dan dicatat semuanya lagi, benar-benar anggap baru plan mengejar angka yang diinginkan. Kalau misalnya hari ini baru 200, ya udah 700-nya dari mana ya? Itu dipikirin. Mulai dibikin strateginya dan planningnya untuk 4 bulan terakhir. Gitu ya. Karena apa? Karena kita juga harus battle untuk future. Tadi kan battle yang pas udah selesai, ya harus ditinggalin. Battle yang present yang paling penting nih, yang menentukan future kita. Saya punya pola pikir sejak kejadian itu ya di 2017 ya. 2016 waktu kejadian benar-benar wow. Kita achieve loh, benar-benar tuh di achieve-nya mepet lagi ya, kalau nggak salah di Desember akhir ada yang isu terakhir itu beres benar-benar. Itu kita punya mindset ini teman-teman. Jadi waktu teman-teman 4 bulan terakhir ini, teman-teman juga nggak bisa jalanin penuh dengan keluhan, penuh dengan yang namanya stres. Nggak bisa teman-teman 4 bulan terakhir itu jalanin dengan yang namanya ngeluh, stres, apalagi ya, yang jelek-jelek deh. Menggerutu gitu-gitu ya. Nggak bisa teman-teman. Waktu makin mepet, kita harus fokus tapi nggak stres gitu ya. Gimana ya? Memang agak susah untuk diterapkan ya. Tapi dalam arti bukan berarti stres nggak boleh. Stres itu kan bisa bikin kita macu untuk kerja juga. Tapi jangan yang berlebihan. Ya. Jadi teman-teman from start over dari sekarang nih ya, menghidupi momen demi momen nih nanti ini, hari ke hari sampai Desember nanti. Ya, harus bersyukur apapun hasilnya dalam setiap hari itu.
Ya teman-teman abis hari ini kan pasti entah dia mungkin sore ini langsung prospek atau malam ini langsung prospek. Teman-teman momen demi momen itu harus bersyukur juga. Untuk apa? Untuk segala hal yang memang kita dikasih untuk kita ya. Hari demi hari ya udah teman-teman jalanin dengan penuh rasa syukur juga. Karena dengan kita jalaninnya juga dengan fokus dan happy ya. Fokus, happy, stres boleh tapi not too much gitu ya. Teman-teman akan jalanin itu walaupun ada kendala, saya nggak bilang bahwa dengan teman-teman menghilangkan stres apa gimana, terus nggak ada masalah, bukan begitu ya teman-teman. Mungkin tetap akan ada penolakan, mungkin tetap ada yang namanya pending case yang nggak jadi, mungkin tetap ada yang pending case yang akhirnya karena kesehatan nggak jadi masalah-masalah begitu tetap akan ada, mungkin tetap ada reschedule, mungkin tetap ada ditolak, nggak jadi ketemu, dan itu pasti akan tetap ada. Jadi bukan berarti dengan teman-teman menerapkan yang ini terus langsung semuanya berjalan dengan baik, nggak juga, belum tentu. Tapi minimal dengan kita udah ngubah mindset dulu aja, penolakan-penolakan, hal-hal nggak enak yang terjadi itu udah bisa kita redam dulu. Ya. Karena teman-teman yang namanya ditolak, yang namanya hal-hal yang nggak enak waktu jalanin bisnis ini gitu ya, itu tuh kadang nahan kita juga. Contoh, misalnya hari ini saya prospek, orangnya ditolak, orangnya nolak, nggak mau. Ya udah, kalau kita ambil hati ya, kita jadi stres, itu bisa tuh penolakan hari ini efeknya bisa 2 hari ke depan ya. Jadi waktu 2 hari ke depan kita jalanin jadi nggak maksimal lagi. Padahal mungkin di 2 hari ke depan ada lagi penolakan berikutnya. Nanti stres lagi ya, 2 hari ke depan kebuang lagi. Dan kalau itu bergulung-gulung terus ya, nanti teman-teman jangan sampai ngerasa di Desember tiba-tiba sayang ya waktu itu gue sempat ngedown sih beberapa hari gara-gara ini. Sayang ya waktu itu nggak maksimal sih di hari-hari ini karena gara-gara si ini nasabah ini nggak masuk dan segala macam. Nah itu yang bisa motong hari-hari kita nih di final sprint. Padahal final sprint kan setiap harinya counts ya, setiap harinya berharga gitu. Jadi teman-teman dengan punya mentality ini ya, bersyukur, fokus, nggak terlalu ambil hati dulu semua penolakan yang mungkin akan terjadi ya. Paling nggak kita tetap akan bisa stay on track secara mentality dan mindset kita dulu. Ya kalau soal teknikal itu udah di luar dari ini ya, di luar dari bahasan saya gitu ya. Kalau teknikal kan udah ya perorangan. Tapi dalam arti setiap harinya buatlah supaya beberapa bulan ke depan nih, 4 bulan ke depan aja ya. Supaya jangan sampai ada rasa nyesel nantinya kalau gara-gara terhambat cuman karena stres. Ya, karena dari pengalaman saya sih stres itu lumayan bisa nge-dragging kita jadi pelan ya untuk majunya. Apalagi kita butuh sprint ke depan. Ya. So di 2017 setelah mengalami ya yang namanya up and down selama jalanin ya di 2017 ya kita punya pola strategi yang baru akhirnya waktu jalanin sebagai agency manager tahun pertama ya udah saya punya pola strategi yang baru dan dalam arti apa ya yang nggak mungkin sebelumnya nggak pernah didetailin sedetail ini. Nah ini saya juga mau sharingin buat teman-teman. Semoga berguna, semoga bisa digunakan baik untuk leader maupun agent ya. Ini strategi yang dulu saya terapkan, menurut saya masih relevan sampai hari ini ya untuk diterapin. Jadi saya sampaikan buat teman-teman ya, mungkin boleh dicatat juga kali ya. Saya sebut ini final sprint preparation. Biasanya ini mulai dilakukan sebenarnya ya idealnya sih ini dilakukan dari awal tahun gitu ya. Tapi kan ya namanya kita kadang-kadang di final sprint baru mau ngebut nih. Nah, saya akan sharingin preparation apa yang kira-kira teman-teman bisa siapin mulai dari hari ini untuk persiapan ke depannya. Ini yang saya lakuin juga waktu di 2016 yang ngejar 2,1 M itu ya, bahkan sampai ya udah itu udah gila-gilaan banget, itu saya lakukan ini. Ya. Ada 4 pilar utamanya yang saya lakuin. Yang pertama, ini yang pertama ya. Yang pertama adalah know your battle. Maksudnya gimana? Kita harus tahu dulu posisi sekarang kita ada di mana. Ya, dan teman-teman lihat ya. Ini menyerempet sama yang tadi udah saya bahas sedikit. Pertarungan kita ya di final sprint itu bukan sama agent lain, bukan sama leader lain. Suaranya ke unmute ya? Oh masuk? Enggak ke mute ini kayak. Masuk nggak? Oke. Oke, jelas. Jelas ya? Oh lancar, oke ya. Kaget, kirain ke unmute dari tadi saya ngomong ke mute kirain ya. Oke. Jadi yang pertama, pilar yang pertama adalah kita tahu peperangan kita di final sprint itu bukan kita sama nasabah, bukan kita sama waktu. Ya waktu adalah partnya sedikit, tapi mainnya bukan itu. Mainnya adalah sama ini. Adalah kita melawan kata enggak.
Nggak tahu maksudnya, nggak bisa ya, nggak mungkin ya, nggak closing. Jadi gimana kita menghadapi kata-kata itu yang muncul dalam kepala kita, makanya saya tulisnya yang paling atas gitu ya. Itu yang paling penting. Karena kalau kita pikirannya udah nggak bisa dan nggak mau dan nggak mungkin, yang kayak gitu-gitu terus ya otomatis kita jadi lemes ya, nggak bisa, nggak mungkin, ya jadi lemes sendiri. Terus pikiran-pikiran apa? Pikiran yang mikir yang tadi, tahun depan aja lah, tahun depan kayaknya bisa nih. Tahun depan oke nih kayaknya, feng shui-nya oke nih tahun depan buat gua ngejar promosi lagi nih. Ya kayak gitu tuh harus di-cut dulu. Peperangan yang itu kita harus menangin dulu. Jadi yang pertama adalah tadi kata-kata yang enggak ya nggak bisa, nggak mau, nggak mungkin. Yang kata-kata itu harus pinggirin dulu. Terus kata-kata tahun depan aja udah nggak apa-apa ya, udah mepet tahun depan aja lah, nggak biasanya udah double tuh, udah nggak tahun depan aja lah, nggak mungkin tahun ini ya, udah kayak gitu udah makin masuk dalam pikiran kita. Itu nggak boleh tuh yang kayak gini. Terus statistik maksudnya apa? Statistik maksudnya yang kayak gini nih, kayak tadi. Kita jalanin 8 bulan aja cuman achieve segini. Mana mungkin 4 bulan sisanya bisa dapat segini. Nggak mungkin lah. Nah, itu statistik tuh. Nah, statistik yang negatif itu juga harus dilawan tuh. Nggak boleh ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Nggak boleh ada lagi statistik-statistik yang menjatuhkan kita. Ya, contoh-contoh yang kayak tadi tuh. 8 bulan aja cuman 100. Gimana caranya bisa ngejar berapa sisanya ya sampai Desember 4 bulan doang? Nggak mungkin. Statistik. Ya, itu harus dilawan. Sama excuses. Aduh, pandemi, yang contohnya yang kayak excuses zaman sekarang yang paling relevan adalah ya pandemi lah, orang nggak mau ketemu, bisnis lagi susah di luar sana, orang-orang banyak yang nggak mau ketemu kita lah, ya seperti itu. Itu harus dilawan dulu, ya. Jadi kita tahu dulu peperangan yang paling utama waktu di final sprint sebenarnya bukan soal list nama, bukan soal itu dulu, itu belakangan. Ini dulu yang pertama, yang harus diberesin dulu. Kalau kata-kata ini muncul langsung dilawan ya. Kalau kata-kata ini nggak muncul, bagus ya, harus dilanjutkan. Pokoknya teman-teman kalau merasa hari ini masih banyak nih kata-kata begini dalam pikiran kita, konsul sama leadernya ya, motivasi diri juga boleh. Pokoknya ini harus yang peperangan yang mesti kita, pertandingan yang mesti kita menangin dulu tuh pertandingan yang dalam kepala kita dulu. Ya. Baru setelah kita berhasil ya melawan yang atas, ya, kita masuk yang kedua. Kita evaluasi goal kita. Kita tahu current situation-nya gimana. Ya. Resources kita gimana. Jadi current situation kita ya udah, hari ini kita punya, mungkin kalau yang leader ya, kita punya berapa tim, kita punya berapa orang dalam tim kita, kita punya berapa list nama. Kalau yang buat agent mungkin ya list nama ya. Kita punya list nama berapa. Sekarang API kita berapa? Untuk menuju gimana? Terus API kita rata-rata berapa per case. Jadi kita semua dilakukan catat. Resources juga sama ya. Masuk juga. Resources, current station kita catat semua dulu. Jadi benar-benar tulis secara detail list nama kita berapa, masing-masing API-nya berapa. Terus kita bisa gali referensi dari mana, ya. Dan yang terakhir siap-siap pay the price. Ya, siap-siap capek kalau memang goalnya jauh. Kalau goalnya deket, ya udah mungkin bisa santai sedikit. Misalnya 100 juta doang nih menuju goal saya, ya udah mungkin price yang mesti dibayar nggak terlalu besar. Tapi kalau kayak saya waktu itu ya, 2,1 miliar harus di-achieve dalam 4 bulan, ya mau nggak mau setelah udah tahu current situation, udah catat bahan-bahan bakunya apa yang bisa digarap gitu ya udah gila-gilaan, pay the price. Bener-bener Senin sampai Minggu nggak ada stopnya tuh kerja, ketemu orang terus gitu ya. Jadi kita evaluasi dari kondisi sekarang dengan kondisi yang pengen kita capai. Ya paling penting sebenarnya di bagian resources. Teman-teman harus catat, minta dibantuin leader juga boleh, untuk benar-benar didetailin semuanya, dah tinggal gas doang kalau yang kedua udah beres. Yang ketiga, strateginya. Nah, strategi juga penting. Setelah tahu pay the price, oke, saya sudah siap nih untuk pay the price. Yang pertama yang paling penting adalah time management. Teman-teman harus bikin, terutama enaknya nih, sebenarnya teman-teman waktu di zaman pandemi gitu tuh sekarang ini punya kelebihan, yaitu kita nggak ada yang namanya makan waktu di jalan. Kalau dulu misalnya kita siang ketemu orang, sore mau ketemu orang lagi, kalau jalanannya macet susah gitu ya. Tapi kalau sekarang kita cuma by Zoom doang. Kayak hari ini misalnya saya hari ini sharing buat teman-teman sampai jam 12 siang misalnya. Terus jam 1 saya mau ada janji orang lagi ya, sebenarnya bisa-bisa aja tinggal close Zoom yang ini, bikin Zoom baru, beres. Jadi sebenarnya time management di masa online gini, kalau saya plot-plotin ya, kemarin saya ada plotin untuk tim saya juga, untuk agency director saya planning strategi begini. Sebenarnya idealnya kalau misalnya kita start activity dari jam 9, kita punya
kalau misalnya Senin Sabtu ada training juga ya, kayak misalnya hari ini, itu kurang lebih ada 25 slot kalau nggak salah. Ya, saya lupa, 20-an slot lah untuk bisa diisi activity. Activity apa 20-an slot ini? Ya bebas, teman-teman mau untuk maintain, mau untuk prospek, mau untuk untuk trial closing, mau untuk sekedar jalin relasi, atau mau untuk follow up, itu semua 25 slot kalau nggak salah ya, dalam seminggu itu yang bisa diisi. Kalau dulu zamannya offline, mungkin seminggu itu mentok-mentok cuma 15 slot. Karena apa? Ada perjalanan di jalan yang kita nggak mungkin atur. Tapi kalau di waktu online begini, kita bisa pakai slot yang lebih banyak untuk ketemu orang lebih banyak. Terus review, ya, buat yang agent ya, yang hari ini ngejar promosi. Reviewnya saran saya kalau misalnya weekly udah dilakukan, boleh juga daily. Misalnya weekly sama leader, daily diri sendiri boleh, ya, atau sama leader juga bebas, ya, atau misalnya sama leader 3 hari sekali juga bebas. Ini yang saya lakukan waktu itu, review, benar-benar apa strateginya, mau ketemu orang ini, skill apa yang mesti dilakuin, mau ketemu orang ini, mau jual produk apa. Jadi benar-benar udah di-planningin dulu. Daily terus di-planningin, terus review sama leadernya. Ada kurang apa nggak? Kemarin ketemu nasabahnya kayak begini. Ada kurang apa nggak? Gue ngomongnya gini, nyampeinnya begini. Keberatannya ini, HO-nya ini gitu ya. Itu semua diobrolin sama leadernya. Ya, di-review, weekly, daily. Ya. Jadi udah harus begitu nih, kalau udah mepet. Ini yang saya lakuin ya. Teman-teman bisa ambil, bisa ikutin, bisa enggak. Plus, ini hal simple, tapi yang suka kelupaan dan dampaknya besar. Apa? Ini. Yang pertama adalah Sunday plan. Maksudnya gimana? Biasain ini kalau saya, teman-teman boleh pakai, boleh enggak. Kalau saya biasanya planning semua di hari Minggu. Ya, Minggu siang, planningin semuanya. Catetin apa yang bisa kita jalanin selama Senin sampai Minggu lagi di depannya. Terus, dicatetin semua, bikin notes. Mana yang first thing first, mana yang lebih paling penting di antara semua yang lain. Kan banyak ya kerjaan kita kan dari prospek iya, administrasi iya. Jangan, administrasi juga penting ya teman-teman ya, jangan sampai kelupaan. Ntar udah submit, nggak issued cuma gara-gara administrasi kan jadi sayang juga, sayang waktu gitu. Jadi first thing first, mana yang harus dikerjain duluan? Prioritasnya. Priority manajemennya harus bagus. Jadi minggu itu saatnya kalau saya ya untuk tulis semuanya dikerjain, bikin janji juga kalau bisa di minggu atau di Senin kalau misalnya mepet-mepet. Saya biasa minggu bikin janji, Senin itu udah tinggal ngisi yang kurang-kurang aja kalau ada yang misalnya belum terpenuhi gitu ya. Terus block out distraction. Ya, teman-teman ke distract apa sih? Misalnya kalau saya ya biasanya distraction paling utama kan biasanya nonton film lah, misalnya mau nonton Netflix nih, seri-series lagi baru keluaran misalnya ya. Atau ada distraction diajak temen main sepeda misalnya atau jalan-jalan dulu ya. Kalau memang itu nge-distract teman-teman ya itu di block out dulu. Ya, jadi dipinggirin dulu ya untuk beberapa bulan terakhir selama final sprint ya yang kayak gitu-gitu mungkin boleh dipinggirin atau minimal dikurangin sedikit. Ya, dikurangin dulu yang kayak gitu-gitu. Ya, terus yang keempat yang penting juga adalah stress management. Tadi saya udah bilang ya bahwa stres yang terlalu besar, too much itu juga nggak bagus. Jadi harus di-manage dengan baik. Saran saya teman-teman harus cari nih ibaratnya apa ya, stress release-nya masing-masing. Stress release orang beda-beda. Ada yang olahraga, ada yang nonton film, ada yang misalnya masak ya. Ada loh yang masak itu stress release gitu ya. Kalau masak happy, jadinya nggak stres. Jadi teman-teman cari stress release-nya masing-masing. Tapi bukan berarti misalnya activity-nya 5 hari, karena udah 5 hari stres nih, 1 hari jadi stress release semua activity ya. Nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Stress release itu yang waktunya singkat-singkat aja. Misalnya siang ketemu orang, sore ketemu orang, misalnya jam 5 selesai, jam 7 baru ada ketemu orang lagi nih. Ya mungkin teman-teman bisa olahraga dulu 1 jam, ya atau misalnya nonton satu series gitu yang 1 episode aja, atau ya sekedar untuk merilis, misalnya main game 1 jam untuk sekedar ngelepas penat aja. Itu it's okay untuk dilakuin. Jadi bukan berarti karena final sprint kita nggak boleh ngelakuin hal-hal yang kita suka. Bukan berarti kita nggak boleh ngelakuin hobi kita. Mungkin ada yang hobi tanaman gitu ya, saya punya tim yang hobinya tanaman, ngeliatin ikan, ada juga yang kayak gitu, atau main hewan. Nggak apa-apa juga, tapi yang penting tidak dilakukan dalam intensitas yang terlalu besar gitu ya. Jadi tetap harus di-maintain tingkat stres kita dengan ya melakukan activity yang kita suka, tapi bukan berarti
yang berlebihan. Misalnya jalan-jalan bareng keluarga atau misalnya nonton bareng keluarga, main sama anak gitu ya it's okay untuk dilakuin. Mungkin 1 jam atau 1,5 jam maksimal. Habis itu ya udah back to activity lagi. Ya, sama yang terakhir yang paling penting, istirahat yang cukup teman-teman ya, rest well. Karena percuma ya, kita udah nggak ada pikiran negatif, goal kita udah bagus ya, strateginya udah dijalanin, tapi sakit, percuma, semuanya akan terhenti ketika teman-teman sakit. Ya, apalagi di masa-masa pandemi gini ya, kalau memang nggak perlu banget ke kerumunan yang gimana, yang parah banget gitu ya diusahakan semua by online dulu. Supaya apa ya, menghindari. Teman-teman bayangin ya, kalau amit-amit nih, amit-amit banget ya, lagi final sprint gini, amit-amit kita kena COVID, buang waktu berapa? Minimal 14 hari lagi ya. Minimal 14 hari lagi. Apalagi kalau sampai yang nginep, sampai 3 minggu ya, buang waktunya terlalu banyak. Ya, jadi menurut saya, kalau bisa istirahat yang cukup, menghindari kerumunan dulu ya, online dulu kerjainnya supaya menghindari sakit ya, vitamin-vitamin juga di asupan gitu ya. Jadi teman-teman, ini preparation ya untuk final sprint, semoga bisa dipakai untuk 4 bulan ke depan ya, sisa 3,5 bulan lah ya kurang lebih. September udah hampir jalan separuh, Oktober, November, Desember ya. Sebisa mungkin ini dilakuin teman-teman, dan supaya semoga di final sprint ya bisa maksimal gitu ya. Pokoknya teman-teman ingat aja nih 4 ini ya. Nanti kalau misalnya minta slide-nya boleh, nanti saya bagi-bagi ya, nggak apa-apa. Slide saya nggak berbayar kok, tenang aja gitu ya. So teman-teman, itu yang bisa saya sharingin. Ini quotes terakhir dari saya ya. Many will start fast ya, few will finish strong. Ini dari Gary Ryan Blair. Jadi teman-teman nih, kalau yang startnya ngebut ya, itu udah biasa, banyak teman-teman yang kayak gitu. Tapi yang tetap bertahan dan finish strong itu nggak banyak teman-teman. So teman-teman, final sprint ini memang menantang ya. Saya nggak bilang susah, saya nggak bilang gampang, saya cuma bilang menantang ya. Karena apa? Karena ya ini akan terjadi, ini pasti kita lewatin ya. Kalau misalnya teman-teman yang hari ini masih ngejar, yuk finish strong bareng-bareng ya. Result is the final judge ya teman-teman ya. Nggak peduli teman-teman mungkin 8 bulan terakhir gimana, tapi 4 bulan terakhir sisa, kalau memang teman-teman do the best ya, finish strong, sama-sama promosi ya, result final judge, nggak masalah. Yakin tuh. Ya, itu aja dari saya. Kalau Ya. ada pertanyaan boleh ya tanya jawab. Thank you teman-teman. Thank you banget Bro Willy buat sharingnya teman-teman. Mari kita berikan applause bareng-bareng ya buat sharing dan tipsnya Bro Willy hari ini. Bro, keren banget. Sama-sama, Thank you, sama-sama. banget. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Thank you. Thank you banget nih Bro Willy, itu tadi sharingnya luar biasa banget. Tips-tipsnya tadi yang 4 tadi itu untuk final sprint preparation-nya itu benar-benar apa ya, menjadi pencerahan banget ya buat teman-teman yang tahun ini lagi mengejar promosi dan bahkan ya untuk mendapatkan prestasi, itu semuanya sama. Nah, teman-teman, ini tadi sharingnya udah bagus banget gitu ya. Jam terbangnya juga ada waktu itu udah dialami sendiri oleh beliau. Kalau ada yang mau ditanyain, monggo langsung aja di unmute ya, silakan loh. Soalnya ini sayang banget kalau dilewatin nih. Pengalaman dalam 4 bulan bisa mengejar berapa tadi Bro? 2,1 1 ya berarti miliar kurang dalam lebihnya. waktu 4 bulan ya Bro ya? Iya, kalau kurang lebih. Ya kayak gini deh ya, kayak gini-gini deh ya, September inilah ya. Iya, ini udah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala kayaknya ya Bro. Iya, itu 4 bulan. udah keluar kota sampai apa ya? Ya itulah udah keluar kota waktu itu. Kebetulan kita punya tim juga, ada yang di Bangka, terus ada yang di Balaraja gitu ya. Kita udah benar-benar ke sana nginep ya seminggu. Setiap hari datengin gitu ya, datengin tetangga-tetangga ya kayak gitulah. Semarang juga. Pokoknya benar-benar resource-nya semua diolah gitu ya, benar-benar. Berarti semua resource benar-benar diolah, dikelola dengan time management yang presisi berarti ya Bro pastinya ya. Iya, karena mesti ya sekarang tuh online lebih banyak profitnya sebenarnya kalau soal final sprint ya, karena online tuh kita nggak makan waktu. Kayak misalnya hari ini saya JF team yang ada di Bali ya bisa-bisa aja gitu, nggak perlu kita ke Bali gitu kan. Kalau dulu mana mungkin, kita mau JF ya harus ke sana, kita mau ke JF tim yang ada di Semarang ya ke Semarang. Kalau sekarang kan enggak ya, bisa JF, bisa online, bisa Zoom, semuanya udah lebih dipermudah sebenarnya. Jadi benar, sebenarnya sekarang benefit kita yang lagi dalam masa-masa sekarang mengejar ini, selain diskon untuk promosi ya secara target, benefit kita Diskon secara waktu. akses sangat-sangat Diskon ini ya, waktu. sangat waktu. Itu makanya teman-teman. Nah,
Teman-teman, ini ada satu Oh pertanyaan ya, ya, Bro. Satu pertanyaan nih. Bagaimana menentukan desire yang kuat dari Dokter Andi Hakim? Monggo, Bro. oke. Thank you pertanyaannya ya, Bro Andi Hakim ya. Ini formulanya yang biasanya ya saya nggak tahu berfungsi untuk setiap orang atau enggak, tapi ini formula yang biasanya saya pakai. Desire itu ditentuin dari dua kalau menurut saya. Yang pertama adalah ada pain di situ, ada rasa nggak enak, ada rasa sakit yang nggak mau kita alamin lagi. Misalnya, itu contoh. Waktu saya join Prudential, saya itu bukan dari keluarga yang tadi ya berkecukupan. Saya tuh dari kecil sampai kuliah itu nggak pernah punya yang namanya mobil pribadi. Dari keluarga pun nggak pernah punya. Nah, saya ada rasa rasa nggak nyaman tuh waktu kan biasa ya yang namanya SMA, kuliah ya teman-teman pada punya mobil sendiri ya, entah dari keluarganya atau gimana, pokoknya kalau jalan-jalan bisa bawa mobil ya. Sedangkan saya dari kecil sampai kuliah bahkan sampai lulus itu ya naik motor terus, bahkan sampai jalanin Prudential waktu agent ya masih naik motor gitu ya. Sehingga waktu di 2014 itu saya merasa Prudential ini punya satu opportunity untuk bisa percepatan income gitu kan. So desire saya yang pertama adalah pengen punya mobil. Jadi waktu saya nentuin desire-nya, ya saya ada ambil formula yang pertama, yaitu pain-nya. Pain orang kan beda-beda ya. Ada yang misalnya diremehkan keluarga, ya saya punya tim yang kayak gitu. Ada yang rasa dikecilkan sama lingkungan teman-temannya. Misalnya dibilang, nggak usah berteman sama Willy lah, Willy nggak punya duit. Ya mungkin ada yang merasakan itu. Jadi pain setiap orang beda-beda. Pain saya kebetulan adalah ya saya pengen punya mobil karena apa? Saya nggak enak gitu rasanya nggak punya kendaraan. Jadinya itu salah satu formulanya. Pain-nya harus ada ambil bagian di situ. Misalnya saya nggak mau lagi hidup berkekurangan, misalnya pengen berubah hidup, pengen bawa orang tua jalan-jalan, misalnya kayak gitu. Jadi pain setiap orang beda-beda. Nah itu formula yang pertama. Jadi kalau misalnya menentukan desire yang kuat, yang pertama cari dulu apa rasanya di saat sekarang atau yang dulu pernah terjadi tapi masih sampai sekarang ke bawah, yang rasanya pengen diubah. Misalnya nggak pengen tinggal ngontrak terus, pengen beli rumah, misalnya kayak gitu. Atau nggak pengen anak sekolah di tempat yang nggak bagus. Karena misalnya dulu saya sekolahnya gimana, pengenlah anak sekolahnya lebih baik. Ya, jadi apa pengalaman atau feeling kita di masa lalu yang rayanya nggak enak, yang nggak mengenakan. Itu kita cari dulu. Baru setelah formula yang pertama nemu, ya diubah jadi ditambah sama formula yang kedua. Formula yang kedua adalah power. Ya, power itu dalam arti kayak lebih ke semangat untuk jalaninnya. Jadi karena enaknya di Prudential ya teman-teman, enak ini menurut saya nggak tahu kalau saya karena nggak pernah kerja di kantoran, saya nggak tahu apakah perkembangan income di kantoran itu bisa signifikan banget kayak di Prudential. Setahu saya sih enggak, karena kan biasa gaji ditaker ya. Kayak misalnya saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang di sini ada pengalaman kerja di corporate, gaji tiap tahun berapa biasanya? 10% mungkin naiknya atau 20% maksimal. Jadi misalnya waktu itu saya di 2014 pengen punya mobil, ya, tapi power kita kan ya udah sebatas gaji misalnya 5 juta, tahun depan ya baru 5,5, tahun depannya baru 6 juta sekian. Jadi dalam arti nggak punya daya yang gimana-gimana banget. Tapi waktu di Prudential, power kita di Prudential apa ya? Percepatan income. Kita mau income berapa kan kita bisa kejar. Mau tahun ini baru 10 juta, tapi tahun depan mau 40 juta, ya bisa-bisa aja, tergantung kita kerjanya gimana. Jadi antara pain yang kita punya sama power kita di Prudential itu digabungin. Itu baru desire-nya bisa terjadi di situ. Karena enaknya di Prudential semua bisa ada matematiknya, bisa ada hitungannya. Misalnya hari ini Bro Andi income 10 juta misalnya ya, terus tahun depan mau jadi 40 juta. Gimana caranya? Ya, bisa dihitung. Mungkin selling berapa, dari tim berapa, misalnya begitu. Ya. Dan balik lagi, setelah nemu, misalnya kita trial gitu ya, nemu, misalnya pengen punya mobil. Tapi waktu teman-teman tanya sama diri sendiri, itu benar-benar bikin teman-teman bergejolak atau enggak gitu. Kayak benar-benar deg-degan atau jadi semangat banget atau enggak. Atau masih negotiable. Kalau masih negotiable, mungkin belum kuat, mungkin belum itu desire-nya. Kalau masih bisa dinego-nego, misalnya pengen punya mobil apa? Misalnya mobil Yaris atau Avanza gitu ya. Tapi waktu seiring berjalan,
masih bisa nego, udahlah Ayla aja cukup misalnya gitu. Atau misalnya kayaknya Brio juga nggak apa-apa. Nah kalau udah tuh bisa diturun-turunin gitu tuh, mungkin bukan itu desire yang paling bener-benernya. Jadi mesti self coaching lagi tuh. Apakah itu yang benar atau enggak? Tapi kalau setelah mikir bener-bener unnegotiable, bener-bener ini nih kayaknya harus ini, ya. Berarti mungkin itu udah yang desire, tinggal dijalanin aja. Gitu ya. Semoga menjawab ya, Bro Andi Hakim. Thank you Bro Willy. Ya. Berarti kita harus sama-sama. cari yang benar. Mute, Bro. Jadi kita harus cari benar-benar yang negotiable ya ininya ya. Ya, yang nggak bisa dinego lagi. Negotiable. Ya, yang bener-bener kayaknya ini udah harus nih, nggak bisa kalau nggak gitu. Oke. Itu kadang Ya. bisa buat diri sendiri atau buat orang lain ya, tergantung. Betul, kita bisa untuk tim kita, bisa juga untuk kita sendiri. Terima kasih. Yo, sama-sama. Oke. Ada lagi yang Ada mau pertanyaan ditanyakan, lagi ya, ada pertanyaan lagi tuh. Coba tuh. Tips menemukan tim yang bisa bertumbuh bareng Dan menyamakan visi. dan menyamakan visi. Sebenarnya kalau soal bertumbuh bareng dan menyamakan visi itu nggak akan bisa muncul nggak akan bisa kita langsung temuin waktu kita pertama rekrut sebenarnya ya. Waktu kita ajak tim kita, pasti kayaknya kalau saya landasannya kan paling biasanya kita nyaman sama orangnya nggak aneh-aneh, kita sama value-nya mungkin sama orang ini, orangnya nggak dalam tanda kutip kriminal gitu ya, ini kalau patokan saya ya. Tapi setelah berjalannya untuk bisa bertumbuh bareng, biasanya yang saya lakukan adalah ya fokusnya pada dianya gimana. Maksudnya fokus pada pertumbuhan dianya, jangan kitanya. Jadi kalau saya selalu patokannya adalah, oke, tahun ini lu mau apa? Tahun ini lu mau kemana? Akhir tahun lu mau achieve apa? Ya, karena menurut saya dengan kita, kalau enaknya di Prudential adalah dengan kita menumbuhkan orang lain, kita udah pasti bertumbuh. Enaknya itu. Jadi nggak perlu kita paksa-paksakan gitu. Kalau dia bertumbuh, kita juga mau dong ikut bertumbuh gitu ya. Kita udah pasti jalan bareng. Jadi kalau menemukan tim yang bertumbuh bareng, menurut saya stepnya begini, temukan dulu orangnya, lalu bikin dia bertumbuh. Pasti kita bertumbuhnya bisa sama-sama. Karena enaknya di Prudential itu, kita bisnisnya people business gitu. Jadi nggak mungkin nggak ada interaksi pribadi antara kita sama tim kita. Dengan kita sering interaksi kan kita tahu, oh dia tuh keberatannya masa lalunya gimana. Oh dia itu pengennya gimana. Dia tuh sekarang lagi mengalami kendala apa. Dengan sering bertemu intens itu, otomatis visi juga jadi sama. Visinya kebanyakan kalau di Prudential punya basic visi yang sama, yaitu berubah hidup biasanya. Karena kalau hari ini saya udah konglomerat, ya mungkin saya juga nggak jalanin Prudential gitu kan dalam arti. Tapi karena kita semua lahir dari A, kita pengen berubah jadi B, ya kita makanya sama-sama berjuang di Prudential gitu ya. Atau kita, bukan berarti soal materi aja ya. Banyak orang yang join Prudential bukan tentang soal materi, tapi tentang soal waktu juga bisa. Ya, saya punya tim yang terekrut bukan karena segi finansial, karena di kantornya udah bagus gajinya. Tapi ya semakin gajinya bagus, waktu yang dikorbankan juga semakin bagus ya, semakin banyak. Makanya akhirnya dia memutuskan join ya karena pengen punya waktu sama keluarga. Jadi ya udah, visinya punya visi yang sama basicnya, yaitu pengen pindah dari kondisi sekarang dengan yang lebih baik. Udah, tinggal kita sering-sering aja tuh maintain, sering-sering ngobrol. Maka di situ tumbuhnya pasti bareng-bareng juga. Gitu ya. Sama ya siapin wadah, jangan lupa ya. Siapin wadah maksudnya dalam arti, kalau saya di grup itu punya wadah yang kita ada, ya mungkin setiap leader juga di sini pasti punya ya. Punya wadah yang bukan cuma dari agensi aja. Jadi misalnya setiap di luar agensi kita ada acara juga setiap minggu, setiap hari Senin malam. Jadi ada yang di luar dari agensi. Gitu sih. Itu jadi wadah kita aja. Gitu. Mungkin semoga menjawab, atau ada yang belum terjawab juga nggak apa-apa. Ada yang bisa ditanyakan. Keren banget bro tadi itu. Saya note ya, buat orang di bisnis ini kita membuka peluang saat kita membuat orang bertumbuh, kita juga pasti akan ikut bertumbuh. Itu Ya. Keren banget buatnya bro. Pasti Bertumbuh. pasti ngikut lah biasanya. Pasti gitu ya. ngikut. Pasti ngikut. Karena nggak tahu ya, ini yang saya alamin gitu ya. Kalau kita maintain tim gitu ya, kita bikin orang ini minimal bertumbuh, kita tuh pasti neken ego juga gitu. Kayak misalnya tadinya kita
emosional gitu misalnya. Terus karena kita harus maintain orang kan kita harus sabar, harus pelan-pelan. Yang tadinya mungkin nggak sabaran, jadi ya mau nggak mau jadi sabar. Yang tadinya mungkin kalau kerja serba buru-buru ya mau nggak mau mesti nyamain tempo untuk tim ini. Jadi ya pasti ada pelajaran yang kita bisa ambil dan itu kita ikutan tumbuh juga gitu. Bener banget bro, ini keren banget. Kita pasti Itu akan sih. ikutan tumbuh. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau mumpung masih ada Bro Will ini, masih bersedia sharing tips dan ilmunya. Kalau enggak saya mau nanya soalnya satu nih. Oh boleh. Saya cuma tips singkat aja bro, kan Ya. kita tadi kan fokus sama desire itu kan memang maksudnya cara utama gitu ya. Nah cuman kan kita sebagai manusia tuh banyak distraction nih. Ya. Gimana apa yang Bro Willy lakukan biar every moment itu menjadi oke, ini nggak boleh lepas dari desire. Gimana yang membuat remindernya tuh apa? Caranya gimana? Ya. Sebenarnya sejak penentuan misalnya sejak kita menentukan desire kita atau enggak, biasanya yang terjadi. Kalau memang desire itu udah yang benar-benar kita banget gitu ya, yang benar-benar unnegotiable, biasa distraction itu akan kalah sendiri. Karena kayak contoh waktu 2016 yang saya sama Fani mau ngejar angka yang almost impossible itu gitu ya, itu desire kita satu, harus wajib promosi, udah nggak ada lagi negosiasi yang lain, nggak ada lagi tahun depan, pokoknya ini tahun terakhir, kita mikirnya gitu. Jadi waktu ketika ada distraction, maksudnya apa? Distraction saya sama Fani ya, yang paling sering ya, contoh ya, zaman dulu kan waktu offline, kalau ketemu orang di mall, distraction tuh paling sering adalah apa? Kalau di reschedule, kita jadi nonton bioskop, ya itu paling sering tuh kalau kita dulu ya, saya sama Fani. Lagi di reschedule, distractionnya apa? Udahlah kita hari ini free dulu, misalnya nggak usah cari janji lagi. Misalnya dari sore udah tahu nih bahwa janji malam nggak ada. Distractionnya apa ya? Distractionnya itu, misalnya malam udah kita jalan-jalan aja, atau misalnya malam ya udah santai aja. Udah misalnya kayak gitu, distraction yang kayak gitu. Misalnya udahlah kita hari ini santai dulu aja. Nah itu kan mengganggu banget sebenarnya. Yang ibaratnya kita harusnya activity-nya ada, gara-gara di reschedule, harusnya apa yang dilakukan? Ya cari janji lagi, bener, harus cari gantinya sesegera mungkin. Siapa deh, putar otak siapa yang bisa ditemuin. Nah, tapi kalau masih ada desire-nya nggak terlalu ngotot gitu ya, itu ketika ada tawaran yang lebih menarik. Orang kan kadang-kadang kita suka terdistract dengan tawaran yang lebih menarik, bukan yang lebih menjanjikan ya, tapi dalam itu lebih menarik ya. Nonton sama prospek ya enakan nonton sebenarnya kan, kita itu logika aja gitu kan. Prospek sama makan-makan bareng pasangan ya enakan makan-makan gitu sebenarnya kan begitu. Tapi ya ketika kita udah menentukan, ya udah kita maunya ini gitu. Ya udah begitu ada distraction kayak gitu di reschedule, ya udah mau nggak mau cari janji lain. Bisa JF siapa? Bisa datengin siapa? Bisa maintain tim yang mana? Jadi langsung pikiran yang muncul pertama itu bukannya yang nikmat-nikmat dulu gitu. Yang justru yang muncul pertama yang susah-susahnya dulu, yang nggak enak. Mungkin bukan ke nggak enak kali ya, lebih kepada kewajiban-kewajiban yang mesti kita lakuin gitu untuk capai goal kita. Pilihan sulit yang mesti bro ya. Iya pilihannya sulit memang dan itu akan berjalan sepanjang hidup gitu kayak kalau menurut saya sih nggak mungkin banget kita sepanjang setelah kita menentukan desire itu nggak ada yang namanya distraction, nggak ada yang namanya kita belok sana belok sini, pasti ada tapi harus diminimalisir banget, terutama kalau udah di final sprint gini ya, udah tiba-tiba gini pengen ya jajan aja nih, makan aja sama pasangan sama keluarga daripada prospek, anak-anak lagi libur lagi misalnya gitu kan. Nah itu kalau udah di final sprint ini ya dikurangin sedikit. Bukan berarti nggak boleh ya. Waktunya aja di manage, mana yang bisa dipakai gitu. Selalu terus menyadari aja ya bro, kalau kita memang lagi di fase final sprint, tetap sadar gitu ya. Biasa self awareness-nya kalau desire udah dapat itu tinggi. Oke, jadi siap. Secara nggak sadar ada rasa bersalah kalau nggak ketemu orang gitu ya. Kan mungkin teman-teman pernah ngerasain ya, kalau mungkin Bro Romi juga pernah ngerasain mungkin ya, kalau nggak ketemu orang, aduh nggak banget nih, harus cari rasa lagi. Berdosa. Nah itu ya rasa berdosa nih kalau nggak ketemu orang, padahal nggak ada yang tahu gitu kita kali ketemu orang atau enggak kan. Kan nggak ditelepon leader juga, lu lagi di mana, ketemu orang dong gitu kan, nggak kayak gitu. Tapi ketika kita udah tahu kita tuh maunya apa ya itu akan ada rasa itu gitu, aduh harus nih ketemu, nggak enak lah, malu nih gitu. Ada rasa begitu.
Benar-benar. Nggak ada kondisi yang nyaman ya untuk bisa menang. Betul ya. Nggak ada kondisi yang nyaman ya. Ya, Benar, sebenarnya benar, bisa. Kondisi yang nyaman untuk menang sebenarnya bisa. Tapi harus gaspol dari awal tahun. Jadi nggak ada yang namanya final sprint. Itu sebenarnya bisa. Tapi biasanya final sprint tetap terjadi karena kita selalu upgrade goal juga sepanjang berjalan. Ya tapi it's fine, Iya. nggak apa-apa. Karena kan buat kita juga. Buat kita bertumbuh juga kan, Bro. Iya, nggak apa-apa, Benar. nggak masalah. Mantap banget tipsnya dari Bro Willy pagi hari ini, teman-teman. Ayo kita berikan aplaus sama-sama ya buat segala sharing dan segala tipsnya pagi ini, luar biasa. Boleh open mic-nya teman-teman, boleh open audionya. Thank you, bro. Thank you. Bro Willy. Thank you. Ada Sama-sama. sharing hari ini. Bro Willy ya. Thank you, bro. Bro Willy. Dan juga ada apresiasi nih dari teman-teman One Vision untuk Bro Willy karena sudah berbagi sama kita. Ya, Bro Willy, terima Iya. kasih untuk kehadirannya dan sharingnya pagi hari ini. Semua sharingnya bermanfaat banget nih ya, tips buat kita final sprint mencapai goal kita yang unnegotiable ya, Bro ya. Yes, Yang mantap. unnegotiable Unnegotiable, lagi. betul. Bagus tuh kata-katanya. Unnegotiable. Oke, izin Bro Willy kita foto bareng-bareng boleh ya, Siap. Bro? Boleh, Oke. boleh. Oke, teman-teman kita ayo open camera ya. Biasa di sini apa? Tampilkan wajah terbaik. Ya. Satu apa jempol? Jempol boleh jempol, Jempol atau boleh ya. atau Korea love gitu. Oh, juga boleh. Korea gini ya. Oke. Biar hari ini temanya bucin. Oke. Oh, gini ya, bucin. Temanya bucin. Bucin final sprint. Oke. Minta tolong ada yang bisa bantu untuk foto screen capture. Ada yang teman-teman yang bisa bantu? Dwi, bisa Dwi? Ntar keburu kering nih kalau nggak teman-teman semuanya ya. Eh, Giginya saya kok udah kering Oke, ya? saya aja, bro. Habis ikut sesi kok giginya kering. Ternyata udah banyak senyumnya. Bro Romi, boleh Siap. boleh saya. Oke, siap Bro Jeffrey, thank you. Yuk Om J. Oke, Jangan cek dulu ya, teman-teman ya. Ini ada Ya. 4 slide. open camera, Oke, siap. open camera. Slide Lama pertama. Lama nggak? Oke, sebentar. Slide kedua. Oke, slide ketiga. Terakhir. Oke, sip. Oke, thank you Thank teman-teman, you, thank thank you you. banget Bro Willy untuk sharingnya. Good luck Jangan untuk final bosan-bosan. sprint-nya. Siap Bro, Thank you, semangat ya. buat final sprint-nya, Terima kasih, semangat ya. juga. Thank you, Doa kita buat Bro Willy Yo. semoga mencapai unnegotiable goal-nya lagi ya tahun ini ya. Amin, amin. Amin, amin. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah dengar sesi